Langit malam itu tampak lebih kelam dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di rumah kecil di ujung kampung, suara tangisan lirih bercampur dengan desah napas orang-orang yang berkumpul. Andre, seorang pria berusia 35 tahun, terbaring kaku di atas dipan tua. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya masih terbuka sedikit, seakan kematian datang begitu mendadak baginya. Tak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Sehari sebelumnya ia masih terlihat sehat, meski belakangan memang sering mengeluh tubuhnya terasa berat dan sulit tidur. Ibunya Bu Sumarni terus meratap di samping jasad anaknya. Sementara itu, Pak RT dan beberapa warga sibuk mempersiapkan pemakaman yang akan dilakukan esok pagi. Namun ada sesuatu yang tidak wajar malam itu. Beberapa warga yang duduk di serambi rumah mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Salah satu tetangga, Pak Darto, merasa bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia menoleh ke arah jendela yang mengarah ke kebun belakang rumah Andre, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, lampu petromax yang menerangi ruangan berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sejenak. Seorang ibu berteriak kecil, lalu suasana menjadi lebih mencekam. Sudah, semua tenang, ini mungkin hanya angin, kata Pak RT berusaha menenangkan. Tapi di luar, seseorang bersumpah mendengar suara langkah kaki yang berat, menyeret sesuatu di tanah. Ketika seorang warga memberanikan diri mengintip keluar, ia tak melihat siapa-siapa. Hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin malam. Namun ia bersumpah, ada sesuatu di sana. Dan malam itu hanyalah awal dari segalanya. Keesokan paginya, matahari bersinar redup di balik awan kelabu. Udara terasa lembab, seolah kampung ini diliputi bayangan duka yang lebih dalam daripada sekadar kematian Andre. Warga berkumpul di tanah pemakaman, tempat Andre akan dikebumikan. Mereka berdiri mengelilingi liang lahat yang telah digali sejak subuh. Suasana sunyi, hanya terdengar suara burung gagak yang sesekali berkoak dari dahan pohon tua di ujung pemakaman. Pak Ustaz memimpin doa. Beberapa warga mulai menurunkan jasad Andre ke dalam liang lahat. Namun, ketika tanah pertama dilemparkan ke atas petinya, angin berembus kencang, membuat beberapa orang merinding tanpa alasan. Bu Sumarni menjerit pelan, seolah ada sesuatu yang membuatnya ngeri. Beberapa orang menenangkannya, mengira itu hanya luapan kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namun Pak Darto yang berdiri tak jauh dari liang lahat merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa tanah di bawahnya bergetar ringan, hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pemakaman berakhir tanpa gangguan lebih lanjut, dan warga kembali ke rumah masing-masing. Namun sejak saat itu, kampung tidak pernah benar-benar tenang. Malam pertama, setelah pemakaman di rumahnya yang sudah kosong, kamar Andre tetap terkunci. Tak ada yang berani masuk, bahkan Bu Sumarni sekalipun. Namun di tengah malam, beberapa warga yang tinggal di sekitar rumah itu mulai mendengar sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki, bukan langkah biasa, melainkan langkah berat, terseret, seolah seseorang berjalan dengan tubuh yang kaku. Suara itu berasal dari halaman belakang rumah Andre, melintasi pekarangan, lalu berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Pak Darto, yang tinggal di seberang rumah Andre, terbangun karena suara itu. Dengan napas tertahan, ia mengintip dari balik jendela. Cahaya bulan samar-samar menerangi halaman, cukup untuk membuatnya melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seseorang berdiri di depan rumah Andre, tinggi, kurus, dengan pakaian yang tampak lusuh dan berdebu. Wajahnya tertutup bayangan,
Tapi Pak Darto bisa melihat satu hal yang membuatnya ketakutan setengah mati. Tangan sosok itu berlumuran tanah. Dan saat angin bertiup, sosok itu menoleh ke arahnya. Mata Pak Darto membelalak. Ia mengenali wajah itu. Itu Andre. Tapi seharusnya Andre sudah dikubur pagi tadi. Pak Darto mundur dengan napas tersengal, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Saat ia kembali mengintip, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah suara pintu rumah Andre yang terbuka perlahan. Seolah seseorang telah masuk ke dalam. Malam itu, kampung diliputi ketakutan. Pagi menjelang, tapi tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak semalam. Kampung terasa lebih hening dari biasanya, seolah-olah semua orang menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Pak Darto bangun dengan mata yang masih merah. Ia hampir tidak tidur setelah melihat sosok yang menyerupai Andre di depan rumah itu. Namun ia memilih diam. Siapa yang akan percaya? Orang-orang akan mengira dia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun saat ia keluar rumah, ada sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Pintu rumah Andre terbuka. Padahal semalam terakhir kali ia melihat pintu itu tertutup rapat. Tidak mungkin ada yang masuk, apalagi setelah Andre dikuburkan kemarin. Sementara itu, warga lain mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bu Sumarni, yang sejak kemarin tak berani masuk ke kamar anaknya, pagi ini memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar itu. Namun, saat tangannya menyentuh kenop pintu, tubuhnya langsung merinding. Dingin. Kenop pintu itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dengan tangan gemetar, ia memutar kenop dan mendorong pintu perlahan. Kamar itu tampak sama seperti terakhir kali ditinggalkan. Kasur masih berantakan, lemari terbuka sedikit, dan di atas meja kecil di samping ranjang masih ada gelas bekas minuman terakhir yang diminum Andre sebelum meninggal. Namun ada satu hal yang tidak seharusnya ada di sana. Tanah. Ada jejak tanah basah di lantai kamar. Jejak itu memanjang dari jendela ke arah ranjang. Dan lebih mengerikan lagi, selimut di atas ranjang tampak kusut. Seperti ada seseorang yang tidur di sana semalam. Bu Sumarni menahan napasnya. Lututnya melemas, tapi ia memaksa tubuhnya untuk tetap berdiri. Jantungnya berdebar kencang saat ia melihat sesuatu di atas meja kecil itu. Sebuah foto. Foto Andre. Namun yang membuatnya nyaris menjerit adalah perubahan yang terjadi pada foto itu. Foto yang seharusnya menampilkan wajah Andre yang tersenyum kini tampak berbeda. Matanya hitam pekat, bibirnya membentuk seringai kecil yang sebelumnya tidak ada. Dan di sudut foto ada noda tanah kering, seperti bekas jari seseorang yang baru saja menyentuhnya. Bu Sumarni mundur perlahan, ingin segera keluar dari kamar itu. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari dalam lemari, seolah ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Bu Sumarni menjerit histeris dan langsung berlari keluar dari kamar, membuat beberapa tetangga berlari ke rumahnya dengan panik. Pak Darto yang sejak tadi sudah curiga langsung bergegas masuk. "Ada apa, Bu?" Bu Sumarni tidak bisa menjawab. Nafasnya tersengal, matanya dipenuhi ketakutan. Ia hanya bisa menunjuk ke arah kamar Andre. Pak Darto melangkah masuk, hatinya waspada. Ia menoleh ke arah Bu Sumarni yang masih berdiri di ambang pintu dengan tubuh gemetar. Dengan tangan ragu, ia meraih pegangan lemari dan menariknya perlahan. Lemari itu kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Tapi ada satu hal yang membuat dada Pak Darto terasa sesak. Di dinding belakang lemari ada bekas cakar panjang. Seperti seseorang dengan kuku panjang
telah berusaha mencakar keluar dari dalam lemari itu. Dan di bawahnya ada setumpuk tanah kering. Pak Darto menelan ludah. Ia menoleh ke arah Bu Sumarni yang kini mulai menangis terisak. "Saya rasa Andre belum pergi," bisik Pak Darto. "Dan malam nanti warga kampung akan menyadari bahwa kata-katanya benar. Karena teror baru saja dimulai." Malam itu suasana kampung semakin sunyi dari biasanya. Hampir semua warga memilih untuk masuk lebih awal ke rumah masing-masing. Kabar tentang rumah Andre yang tidak beres sudah menyebar di antara mereka. Bu Sumarni tidak berani lagi tidur di rumahnya sendiri. Ia mengungsi ke rumah adiknya yang berada agak jauh dari kampung. Tapi meski ia telah pergi, gangguan di kampung tidak berhenti. Justru kejadian aneh mulai menimpa warga lain. Pak Darto dan langkah di atap Pak Darto yang tadi siang melihat bekas cakaran di lemari Andre masih merasa ada yang mengawasi dirinya. Sejak sore, ia merasa tidak tenang. Setiap kali melewati jendela, ia merasa ada sesuatu di luar yang memperhatikan dari kejauhan. Malam semakin larut dan Pak Darto mencoba tidur lebih awal. Namun tepat saat ia mulai memejamkan mata, duk, duk, duk. Sebuah suara terdengar dari atap rumahnya. Langkah kaki, bukan langkah biasa, langkah yang berat terseret seolah kaki yang kaku sedang berusaha berjalan. Pak Darto menahan napas. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin kucing, bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun suara itu semakin jelas. Langkah itu bergerak perlahan dari satu sisi atap ke sisi lainnya. Bahkan ia bisa mendengar suara ubin yang bergeser, seolah ada sesuatu yang sedang merayap di atas rumahnya. Dan tiba-tiba, duk, duk, duk. Langkah itu berhenti tepat di atas kamarnya. Pak Darto merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia menarik selimutnya hingga menutupi setengah wajahnya. Lalu, krek, krek. Suara kuku yang menyeret di genting terdengar perlahan. Pak Darto menggigit bibirnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berdoa, tapi mulutnya terasa kaku. Hening. Tak ada suara selama beberapa detik. Pak Darto berharap itu hanya imajinasinya. Namun saat ia membuka matanya sedikit, seseorang sedang mengintip dari jendela kamarnya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, bibirnya membiru, menyeringai aneh. Pak Darto tak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Namun sebelum orang-orang datang, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya bekas jejak tanah di kusen jendelanya dan bau busuk yang menusuk hidung. Bukan hanya Pak Darto yang mengalami gangguan malam itu. Di rumah yang lain, seorang ibu bernama Bu Sarti mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi sedang berjalan di pemakaman kampung. Malam hari, langkahnya berat, seolah ada yang menarik kakinya. Di sekelilingnya, hanya ada deretan nisan yang terlihat samar dalam cahaya bulan. Namun, saat ia menunduk, tanah di bawahnya bergerak. Dari dalam kuburan, sepasang tangan mencuat, mencengkeram kakinya dengan kuat. Bu Sarti menjerit dalam mimpinya. Ia mencoba menarik kakinya, tapi tangan itu semakin erat mencengkeram. Lalu, dari dalam tanah yang retak, muncul wajah yang dikenalnya. Wajah Andre. Matanya kosong, mulutnya menyeringai, dan dengan suara parau, ia berbisik, "Kenapa aku dikubur? Kalau aku belum mati?" Bu Sarti terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat mengucur deras. Namun saat ia melihat ke lantai kamarnya, darahnya langsung membeku. Di lantai itu ada jejak kaki penuh tanah. Seperti ada seseorang yang berdiri di sana semalam. Keesokan harinya, warga kampung mulai membicarakan kejadian aneh yang mereka alami. Pak Darto menceritakan tentang suara langkah di atap dan wajah yang mengintip dari jendela.
Bu Sarti juga menceritakan mimpinya yang mengerikan dan jejak tanah yang tertinggal di lantai kamarnya. Semua orang mulai panik. Mereka sadar Andre mungkin belum benar-benar pergi. Dan yang lebih menakutkan, malam ini siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Kampung itu kini dihantui oleh ketakutan yang semakin nyata. Setelah kejadian di rumah Pak Darto dan mimpi buruk Bu Sarti, banyak warga yang mulai merasakan hal-hal aneh. Di beberapa rumah, orang-orang mengaku mendengar suara langkah kaki menyeret di halaman mereka saat tengah malam. Ada juga yang mencium bau busuk seperti bangkai yang datang tanpa sumber yang jelas. Namun yang paling menyeramkan adalah kesaksian seorang anak kecil bernama Riko. Om Andre main di depan rumah Riko. Bocah berusia 7 tahun, tinggal tak jauh dari rumah Andre. Ibunya, Bu Ningsih, adalah seorang janda yang mengurusnya seorang diri. Malam itu, sekitar pukul 11, Bu Ningsih terbangun karena merasa kedinginan. Ia beranjak untuk memastikan jendela sudah tertutup rapat. Namun saat ia hendak kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Riko sedang duduk di depan jendela, menghadap keluar rumah dengan mata yang terbuka lebar. "Riko, kamu ngapain di situ?" tanya Bu Ningsih dengan suara gemetar. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, lalu berkata dengan suara polos, "Om Andre main di depan rumah." Jantung Bu Ningsih mencelos. "Kamu lihat siapa?" Riko menunjuk keluar jendela. "Om Andre." Dia senyum ke Riko. Dengan tangan gemetar, Bu Ningsih melirik keluar. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sesuatu di pekarangan. Seseorang berdiri di sana, wajahnya pucat, pakaiannya penuh tanah. Dan yang paling menyeramkan, kepalanya miring ke satu sisi, seolah-olah lehernya sudah tidak bisa lagi menyangga tubuhnya dengan benar. Bu Ningsih menjerit histeris langsung menarik Riko ke dalam pelukannya. Ia buru-buru menutup jendela dan merapatkan semua pintu rumahnya. Namun sebelum ia sempat berlari ke kamar, suara ketukan terdengar dari depan rumah. Tok, tok, tok. Pelan tapi terasa menghantam sanubari. Bu Ningsih membekap mulutnya sendiri, menahan isak tangis. Ia menunggu dalam diam, berharap suara itu berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketukan itu berpindah ke jendela. Tok, tok, tok. Lalu ke pintu belakang. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu sedang berjalan mengelilingi rumahnya. Riko mulai menangis. Bu Ningsih meremas tangannya sendiri, membaca doa dalam hati, berharap gangguan itu segera pergi. Hening. Ketukan itu akhirnya berhenti. Namun saat fajar menyingsing dan Bu Ningsih memberanikan diri membuka pintu rumahnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya ingin pingsan. Di tanah depan rumahnya ada jejak kaki. Bukan jejak biasa, tapi jejak kaki yang dipenuhi tanah dan berlumpur, seperti seseorang baru saja berjalan dari kuburan ke rumahnya. Dan di tembok dekat jendela ada bekas goresan tangan berlumuran tanah. Seolah ada seseorang yang mencoba masuk semalam. Pagi itu, warga berkumpul di rumah Pak RT. Mereka saling menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Gangguan yang semakin sering terjadi membuat mereka sadar bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Pak Darto yang paling vokal. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin parah. Ini sudah bukan gangguan biasa." "Betul," sahut Bu Sarti. "Kalau kita diam saja, siapa tahu besok ada yang hilang atau bahkan mati." Warga mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Ada yang menyarankan memanggil ustaz, ada yang ingin pergi ke dukun, dan ada pula yang merasa mereka harus menggali kembali kuburan Andre untuk memastikan sesuatu. Namun, sebelum keputusan diambil, seseorang berbicara dengan suara gemetar.
Aku melihat sesuatu di kuburan tadi pagi. Semua mata tertuju pada seorang pemuda bernama Joni yang bekerja sebagai penggali kubur di kampung itu. "Apa maksudmu, John?" tanya Pak RT. Joni menelan ludah. "Aku lewat dekat makam Andre saat mau ke diambil. Seseorang berbicara dengan suara gemetar. Aku melihat sesuatu di kuburan tadi pagi." Semua mata tertuju pada seorang pemuda bernama Joni yang bekerja sebagai penggali kubur di kampung itu. "Apa maksudmu, John?" tanya Pak RT. Joni menelan ludah. "Aku lewat dekat makam Andre saat mau ke sawah, dan aku lihat ada sesuatu yang aneh." "Aneh gimana?" Joni menggigit bibirnya lalu menjawab pelan. "Tanahnya seperti baru saja tergali kembali. Sunyi. Semua orang saling berpandangan, merasakan hawa dingin merambat di tengkuk mereka. Kalau tanah makam itu tergali, apa artinya Andre tidak lagi ada di dalam sana? Dan kalau dia tidak ada di sana, lalu di mana dia sekarang?" Warga kampung mulai dihantui rasa takut yang lebih nyata. Setelah mendengar pengakuan Joni, semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi keberadaannya bisa dirasakan di setiap sudut kampung. Pagi itu, sekelompok warga yang dipimpin oleh Pak Darto dan Pak RT memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Mereka ingin memastikan sendiri apa yang terjadi dengan kuburan Andre. Dengan langkah waspada, mereka berjalan menuju area pemakaman yang terletak di pinggir kampung. Suasana di sana terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah semua suara kehidupan enggan menyentuh tempat itu. Begitu tiba di dekat makam Andre, beberapa warga langsung merasa merinding. Joni tidak berbohong. Tanah di atas makam Andre tampak berantakan, seperti baru saja tergali. Sebagian gundukan tanahnya mengendur, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Pak Darto berlutut dan menyentuh tanah itu dengan tangan gemetar. Tanahnya masih sedikit lembab, seolah belum lama digali kembali. Pak RT menelan ludah. "Kita harus gali." Beberapa warga langsung memprotes. "Kita nggak boleh sembarangan gali makam orang." "Tapi kalau benar ada yang aneh, kalau memang ada sesuatu yang nggak wajar," sahut Pak Darto. "Kalian semua tahu, kampung ini nggak pernah sehoror ini sebelumnya." Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju untuk menggali kembali makam itu. Setidaknya untuk memastikan bahwa jasad Andre masih ada di dalam sana. Mereka mengambil cangkul dan mulai menggali dengan hati-hati. Setiap kali tanah terkikis, jantung mereka berdebar semakin kencang. Dan akhirnya, mereka sampai pada papan kayu peti mati Andre. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Peti itu sudah tidak tertutup rapat. Ada celah di antara papan-papannya, seolah-olah sesuatu dari dalam telah berusaha membukanya sendiri. Beberapa warga mulai mundur ketakutan. Tapi Pak Darto dengan tangan gemetar memberanikan diri untuk menarik papan kayu itu sepenuhnya. Saat peti terbuka, beberapa warga langsung menjerit ketakutan. Jasad Andre tidak ada di sana. Peti itu kosong. Yang tersisa hanya kain kafan yang berantakan dan bercampur dengan tanah. Beberapa bagian kainnya robek, seakan ada sesuatu yang merobeknya dari dalam. Pak RT mundur dengan wajah pucat. Ini nggak mungkin. Warga mulai bergumam ketakutan. Kalau jasadnya nggak ada di sini, suara Bu Sarti bergetar. Lalu, di mana dia sekarang? Tidak ada yang bisa menjawab. Namun sebelum mereka bisa memproses semua ini lebih jauh, "Wah!" Teriakan histeris dari arah kampung memecah kesunyian. Semua warga yang berada di pemakaman langsung berlari kembali ke kampung. Saat mereka tiba di pusat kampung, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di depan rumah Bu Ningsih,
Di dinding dekat jendela ada tulisan besar berwarna merah, seperti ditulis dengan darah. Dan di bawahnya, jejak kaki berlumpur menuju ke tengah kampung. Seolah-olah sesuatu telah berjalan di antara mereka semalaman. Dan kini mereka tahu, Andre benar-benar sudah kembali. Ketakutan semakin merajalela. Setelah menemukan makam Andre kosong dan tulisan menyeramkan di rumah Bu Ningsih, warga kampung tak lagi bisa menyangkal bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Banyak yang mulai mengungsi ke rumah kerabat di luar kampung. Namun beberapa orang tetap bertahan, termasuk Pak Darto, Pak RT, dan beberapa pemuda seperti Joni dan Arman. Mereka merasa harus mencari tahu lebih jauh sebelum semuanya semakin parah. Namun malam itu, kampung menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Ketukan di pintu rumah Pak Darto. Pak Darto memilih tetap tinggal di rumahnya, meskipun istrinya sudah mengungsi ke rumah saudara. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kampung ini. Namun sekitar pukul 1 malam, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Pelan, tapi terasa menghantam jantung. Pak Darto menelan ludah. Ia mengintip dari sela jendela, berharap itu hanya warga yang mencari bantuan. Namun yang terlihat justru seseorang berdiri di halaman rumahnya. Seseorang yang sangat ia kenal. Andre. Tapi itu bukan Andre yang ia kenal semasa hidup. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, hitam legam, tubuhnya kotor penuh tanah. Dan yang paling mengerikan, kepalanya sedikit miring dengan leher yang tampak patah. Tok, tok, tok. Pak Darto gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu suara serak terdengar dari luar. Pak Darto, bukain pintunya. Aku kedinginan. Pak Darto langsung mundur, menutup semua jendela dan bersembunyi di dalam kamar. Namun suara ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Dan kemudian suara itu berpindah ke jendela. Tok, tok, tok. Pak Darto menutup telinganya, membaca doa dalam hati. Lalu tiba-tiba, hening. Tak ada suara sama sekali. Pak Darto tetap tak berani bergerak. Namun saat ia mengangkat kepalanya perlahan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Dari celah jendela, 2 mata hitam pekat menatapnya dari luar. Pak Darto, kenapa sembunyi? Pak Darto menjerit sekencang-kencangnya. Bayangan di balik pohon. Bukan hanya Pak Darto yang mengalami teror malam itu. Joni dan Arman yang berjaga di pos ronda juga merasakan kehadiran yang mengerikan. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Mereka duduk di kursi bambu sambil mengawasi sekitar kampung. Namun, menjelang pukul 2 dini hari, Joni mulai merasa gelisah. Kamu ngerasa ada yang ngeliatin kita nggak, Man? Bisik Joni. Arman mengangguk. Iya, dari tadi perasaan gue nggak enak. Mereka melihat ke arah pepohonan di dekat pos ronda. Cahaya lampu minyak yang remang-remang membuat bayangan pepohonan tampak bergerak-gerak tertiup angin. Namun semakin lama mereka perhatikan, mereka sadar salah satu bayangan itu tidak bergerak seperti yang lain. Bayangan itu lebih gelap, lebih tinggi, dan seperti sedang menatap mereka. Joni meraih senter dan mengarahkannya ke pohon itu. Saat cahaya mengenai bayangan tersebut, mereka langsung tersentak mundur. Di sana berdiri sosok Andre. Matanya hitam pekat. Wajahnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang mulai membusuk. Dan saat Joni dan Arman hendak berlari, sosok itu berbisik dengan suara serak yang menusuk telinga mereka. Kalian takut sama aku? Joni dan Arman langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan pos ronda tanpa menoleh ke belakang. Namun saat mereka sampai di rumah Pak RT untuk melapor, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka melemas ketakutan. Di dinding pos ronda ada bekas cakaran panjang.
dan di tanah. Jejak kaki berlumpur yang mengarah ke tengah kampung, seolah Andre benar-benar ada di antara mereka, seolah dia tidak akan berhenti. Hingga semua orang merasakan terornya. Kampung itu kini terasa seperti neraka. Setelah kejadian di rumah Pak Darto dan pos ronda, warga yang masih bertahan di kampung semakin dilanda ketakutan. Mereka tahu satu hal yang pasti, Andre bukan hanya arwah penasaran biasa. Dia bangkit, berjalan di antara mereka, dan sepertinya ingin sesuatu. Tapi apa? Pak RT, Pak Darto, Joni, Arman, dan beberapa warga lainnya berkumpul di balai desa untuk mencari cara menghentikan teror ini. Kita nggak bisa terus begini, seru Pak Darto. Kalau kita diam aja, satu persatu kita bakal kena. Pak RT mengangguk setuju. Aku setuju, kita harus panggil orang pintar. Kalau perlu, kita cari ustaz atau dukun yang bisa bantu kita. Namun sebelum rencana mereka bisa diputuskan. Teriakan dari rumah Bu Sarti. Tiba-tiba suara jeritan panjang menggema dari ujung kampung. Tolong, tolong. Semua orang langsung berlari ke arah sumber suara, rumah Bu Sarti. Begitu sampai di sana, mereka melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam Bu Sarti terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi, tangannya gemetar hebat. Pak RT segera menghampirinya. Bu Sarti, apa yang terjadi? Wanita tua itu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia berbisik dengan suara parau. Dia ada di dalam rumahku tadi. Joni menelan ludah. Siapa, Bu? Bu Sarti menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lirih, Andre. Seketika semua warga merinding. Dengan terbata-bata, Bu Sarti mulai menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Ia baru saja hendak tidur ketika tiba-tiba lampu di rumahnya berkedip-kedip sendiri. Awalnya ia mengira listrik bermasalah, tapi kemudian ia mendengar sesuatu, suara napas berat dari sudut kamarnya. Saat ia menoleh, di sana berdiri Andre. Wajahnya pucat kehijauan, matanya hitam pekat, dan tubuhnya masih kotor dengan tanah. Tapi yang paling mengerikan, ia tersenyum. Bu Sarti, aku lapar. Bu Sarti hampir pingsan saat melihatnya. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Andre melangkah maju, mendekatinya dengan gerakan kaku dan menyeramkan. Bu Sarti berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Dan kemudian, dengan suara serak mengerikan, Andre berbisik di telinganya. Kenapa kalian kubur aku? Kalau aku belum benar-benar mati. Setelah itu, tubuh Andre mulai memudar seperti kabut, lalu lenyap begitu saja. Begitu ia menghilang, pintu rumah Bu Sarti tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras, seakan ada sesuatu yang keluar dari dalam rumah. Saat itulah Bu Sarti akhirnya berhasil menjerit. Pak Darto memegang bahunya. Bu Sarti, tenang. Kami akan cari cara buat ngusir dia. Namun sebelum ada yang sempat bicara lebih jauh, salah satu warga berlari ke arah mereka dengan wajah panik. Pak RT, ada mayat di pinggir sungai. Penemuan mayat di sungai warga berbondong-bondong pergi ke pinggir sungai yang berada di batas kampung. Saat mereka tiba, pemandangan mengerikan menanti mereka. Seorang pria tergeletak di tepi sungai dengan tubuh kaku dan membiru. Mulutnya menganga seakan habis berteriak sebelum mati. Dan yang paling menyeramkan, di dada mayat itu ada bekas cakaran panjang. Joni langsung menutupi mulutnya menahan muntah. Ya Tuhan, siapa ini? Arman berjongkok dan mengenali wajah pria itu. Ini Pak Usman, tukang becak yang tinggal di kampung sebelah. Pak RT mengerutkan dahi. Apa yang dia lakukan di sini tengah malam? Tak ada yang bisa menjawab. Namun saat salah satu warga membalikkan tubuh Pak Usman, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku.
Di punggung mayat itu ada tulisan yang tergores dalam seperti bekas cakaran. Aku masih lapar. Seketika, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Mereka tahu, ini baru permulaan. Andre masih berkeliaran, dan dia belum puas. Pagi itu, kabar tentang mayat Pak Usman yang ditemukan di pinggir sungai menyebar dengan cepat. Warga kampung semakin dicekam ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Di balai desa, beberapa warga berkumpul untuk mencari solusi. Kita nggak bisa tinggal diam, seru Pak RT. Andre bukan cuma menakuti kita, dia sudah membunuh. Tapi kita harus gimana, Pak? Tanya Arman dengan wajah pucat. Dia bukan manusia lagi. Pak Darto menghela napas berat. Kita butuh orang yang bisa menghadapi ini. Ustaz atau dukun? Siapapun yang bisa menghentikan Andre. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk memanggil seorang ustaz dari kampung sebelah, Ustaz Rahmat. Pemanggilan Ustaz Rahmat siang itu juga, Pak RT dan beberapa warga pergi ke kampung sebelah untuk menemui Ustaz Rahmat. Ustaz itu sudah cukup tua, berusia sekitar 60 tahun, dengan janggut putih dan sorot mata tajam yang penuh wibawa. Setelah mendengar cerita warga, ia mengangguk pelan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan arwah Andre. Biasanya, orang yang meninggal akan tenang setelah 40 hari. Tapi, kalau dia bangkit, berarti ada dendam yang belum selesai. Pak RT menelan ludah. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ustaz Rahmat terdiam sejenak, lalu berkata, aku harus melihat kuburannya. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke pemakaman malam harinya, Ustaz Rahmat, Pak RT, Pak Darto, dan beberapa warga pergi ke pemakaman. Suasana di sana lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup dingin, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Mereka berdiri di depan makam Andre yang sudah kosong. Ustaz Rahmat menutup mata dan mulai membaca doa. Suaranya bergema di udara malam, menciptakan getaran aneh di sekitar mereka. Namun saat Ustaz Rahmat hendak menaburkan garam di atas tanah makam, tiba-tiba, duar! Angin kencang bertiup, menerbangkan debu dan dedaunan ke segala arah. Salah satu warga menjerit saat melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam tinggi berdiri di kejauhan, matanya berkilat merah dalam kegelapan. Sosok itu melangkah maju, memperlihatkan wajahnya yang sudah membusuk. Andre. Namun kali ini ia terlihat lebih menyeramkan. Kulitnya semakin pucat kehijauan, tubuhnya lebih kurus, dan di tangannya ada sesuatu yang mengerikan. Sosok Andre berdiri di kejauhan, matanya bersinar merah dalam gelap. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang ada di tangannya, sepenggal tangan manusia yang masih berlumuran darah segar. Beberapa warga mundur dengan wajah pucat, tubuh mereka gemetar ketakutan. Pak RT berbisik, "Astagfirullah, itu tangan siapa?" Tak ada yang bisa menjawab, tapi satu hal yang pasti, Andre telah membunuh lagi. Ustaz Rahmat tetap berdiri tegap. Dengan suara lantang, ia membaca ayat suci dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Andre. "Pergilah, kau sudah mati, jangan ganggu yang masih hidup." Namun bukannya mundur, Andre justru tersenyum. Senyuman yang bukan milik manusia, tapi lebih seperti sesuatu yang penuh kebencian dan kelaparan. Kemudian, dengan suara serak yang menusuk telinga, ia berbisik, "Aku belum selesai, Ustaz." Seketika, angin kencang bertiup lebih kuat, membuat beberapa warga terdorong ke belakang. Dan dalam sekejap mata, Andre menghilang. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan sesuatu di atas makamnya. Tangan manusia yang tadi dipegangnya. Ustaz Rahmat berjongkok, mencoba melihat lebih jelas. Saat itu juga,
salah satu warga yang ikut ke pemakaman menjerit histeris. Itu tangan Pak Karim. Semua orang membelalak kaget. Pak Karim adalah warga kampung yang tinggal sendirian di rumah dekat sawah. Sejak kejadian ini, ia memang jarang keluar rumah. Namun kini, tangannya ada di sini. Artinya, dia sudah... Ya Allah, Pak RT langsung berdiri. Kita harus ke rumah Pak Karim sekarang juga. Rumah Pak Karim yang sunyi, warga berlari menuju rumah Pak Karim, hanya ditemani cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Saat tiba di sana, rumah itu gelap dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pak Darto mengetuk pintu. Pak Karim, buka pintunya. Tak ada jawaban. Akhirnya, dengan berat hati, Arman dan Joni mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidung mereka. Bau yang begitu menyengat, seperti daging busuk yang sudah lama membusuk. Lalu mereka melihatnya. Di tengah ruangan, tubuh Pak Karim terduduk di kursinya. Namun yang mengerikan adalah kondisinya. Tangannya buntung, dadanya terkoyak lebar, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tertulis di dinding rumahnya, dengan coretan kasar yang tampak seperti bekas cakaran, "Aku masih lapar." Arman mundur sambil menutup mulutnya agar tidak muntah. Joni jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ini bukan arwah biasa. Suara Pak Darto bergetar. Ini iblis. Ustaz Rahmat maju dan berdoa di depan jasad Pak Karim, lalu berbalik menatap warga dengan wajah serius. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Ia menarik napas dalam. Andre tidak hanya bangkit, dia semakin kuat. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, ia menatap warga satu persatu sebelum melanjutkan dengan suara berat. Maka kita semua akan mati. Ritual pengusiran keesokan harinya, Ustaz Rahmat menyiapkan ritual khusus untuk menghentikan Andre. Warga yang tersisa dikumpulkan di balai desa dan diminta untuk berdoa bersama. Arwah yang bangkit seperti ini tidak bisa diusir dengan cara biasa, jelas Ustaz Rahmat. Ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini. Kita harus memutusnya. Malam itu mereka kembali ke makam Andre dengan membawa berbagai perlengkapan, air suci, garam dan dupa. Namun ketika mereka mulai membaca doa-doa, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di atas makam Andre mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Kemudian sebuah suara terdengar, pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Kalian tidak akan bisa mengusirku. Lalu tiba-tiba, duar, kuburan Andre meledak, menghantarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan di tengah kepulan debu, Andre berdiri di sana. Namun kali ini, dia sudah tidak lagi tampak seperti manusia. Kulitnya mengelupas, tubuhnya kurus dengan tulang yang terlihat jelas, dan matanya kini bersinar merah terang. Tapi yang paling menyeramkan adalah mulutnya. Terbuka lebar, seperti lubang menganga yang siap menelan siapapun. Ia menatap warga dengan tatapan penuh kebencian dan lapar. Dan dengan suara mengerikan, ia berbisik, "Sekarang giliran kalian." Andre berdiri di tengah makam yang telah meledak. Tubuhnya kini lebih menyerupai iblis daripada manusia. Matanya bersinar merah, mulutnya terbuka lebar seperti siap melahap siapapun. Warga yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. Beberapa orang mundur, sementara yang lain jatuh terduduk, gemetar hebat. Namun Ustaz Rahmat tetap berdiri tegap, meski keringat mulai mengalir di dahinya. "Kau bukan lagi manusia, Andre. Ini bukan tempatmu lagi," serunya lantang. Andre hanya tertawa pelan, suara tawanya mengerikan, seperti berasal dari kedalaman neraka. "Aku masih lapar." Dan saat itu juga angin kencang bertiup, menumbangkan beberapa warga.
Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Satu persatu, warga mulai berteriak dan mencakar tubuh mereka sendiri. Pak Darto adalah yang pertama. Ia tiba-tiba mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, lalu berteriak kesakitan. "Arg! Tolong!" Joni dan Arman mencoba menahan tubuhnya, tapi Pak Darto semakin menggila. Ia menggigit lengannya sendiri hingga dagingnya terkoyak. Yang lain pun ikut terserang kegilaan serupa. Beberapa warga mulai mencabik tubuh mereka, ada yang membenturkan kepala ke tanah, ada yang merobek kulitnya sendiri dengan kuku panjang mereka. Andre hanya berdiri di tengah kekacauan itu, tersenyum puas. "Kalian tidak bisa melawanku." Pak RT yang berusaha mundur sambil memegangi jantungnya tiba-tiba berlutut, wajahnya pucat. "Astagfirullah, ini bukan arwah biasa, ini..." Ustaz Rahmat segera bertindak. Ia menyiramkan air suci ke tanah dan mengucapkan doa dengan suara lantang. "Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan makhluk yang Kau kutuk." Seketika, suara jeritan warga berhenti. Mereka yang mencakar diri sendiri jatuh lemas, seakan kendali atas tubuh mereka kembali. Pak Darto tersungkur, darah masih menetes dari lengannya yang terkoyak. Namun Andre tetap berdiri di sana. Meskipun sorot matanya sedikit berubah, seakan terganggu oleh doa-doa yang dibacakan Ustaz Rahmat. Kemudian, ia tertawa lagi. "Bagus Ustaz, tapi itu belum cukup." Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, Andre menghilang. Namun hawa dingin dan kegelapan yang ia tinggalkan tetap menyelimuti kampung. Malam yang mencekam. Setelah kejadian di makam, warga yang selamat berkumpul di balai desa. Beberapa orang luka-luka, sementara yang lain masih syok karena hampir membunuh diri mereka sendiri. Pak RT menatap Ustaz Rahmat dengan wajah penuh harap. "Apa yang baru saja terjadi, Ustaz? Bagaimana dia bisa mengendalikan warga?" Ustaz Rahmat menghela napas panjang. Andre sudah bukan lagi sekadar arwah penasaran. Dia sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Joni menelan ludah. "Maksud Ustaz? Dia iblis?" Ustaz Rahmat mengangguk pelan. "Arwah manusia tidak seharusnya memiliki kekuatan sebesar ini. Ada sesuatu yang memberinya kekuatan. Sesuatu yang membuatnya tetap berada di dunia ini." Arman menyela dengan suara gemetar. "Lalu, bagaimana cara kita menghentikannya?" Ustaz Rahmat menatap mereka satu persatu. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Andre sebelum dia mati." Pak RT terdiam. "Maksud Ustaz, tidak mungkin seseorang bangkit dari kubur tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi dengan tenang." Semua orang saling pandang. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada Andre sebelum kematiannya. Yang mereka tahu, dia hanyalah pemuda kampung biasa. Atau mungkin tidak. Pak Darto, yang masih lemas setelah kejadian tadi, tiba-tiba bersuara lirih. "Ada sesuatu yang mungkin belum kalian tahu." Semua mata tertuju padanya. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan. "Dulu, sebelum Andre meninggal, aku pernah dengar desas-desus bahwa dia sering pergi ke hutan larangan, tempat di mana orang-orang dilarang mendekat sejak dulu." Joni menatapnya tak percaya. "Hutan larangan? Maksudnya yang di belakang bukit itu?" Pak Darto mengangguk. "Iya, dulu aku nggak terlalu memikirkan, tapi kalau memang benar ada sesuatu yang mengikat arwahnya di dunia ini, mungkin jawabannya ada di sana." Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu Ustaz Rahmat berdiri. "Kalau begitu, kita harus ke sana." Perjalanan ke hutan larangan malam itu juga, Ustaz Rahmat, Pak RT, Pak Darto,
Joni dan Arman bersiap untuk pergi ke hutan larangan. Mereka membawa obor, air suci, dan doa di hati mereka. Saat mereka mulai berjalan menuju hutan yang gelap, hawa di sekitar semakin dingin. Seakan-akan sesuatu di dalam sana sudah menunggu mereka. Dan di kejauhan, dari balik pepohonan yang menjulang tinggi, mata merah itu kembali mengintai mereka. Kelima orang itu berjalan menembus gelapnya malam, menuju hutan larangan di balik bukit. Obor yang mereka bawa hanya mampu menerangi jalan beberapa langkah ke depan. Sementara di sekeliling mereka, pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa yang mengawasi. Angin berbisik di antara dedaunan, membawa aroma lembab yang aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. "Kenapa dulu tempat ini dilarang?" tanya Joni dengan suara pelan. Pak Darto, yang berjalan paling belakang, menjawab dengan nada lirih. Katanya, "Dulu ada orang yang masuk ke sini dan gak pernah kembali." Joni menelan ludah. "Tapi," lanjut Pak Darto, suaranya semakin rendah, "ada juga yang bilang kalau hutan ini pernah jadi tempat ritual zaman dulu. Ritual yang melibatkan pengorbanan manusia." Arman terdiam, merasakan bulu kuduknya meremang. Sementara itu, Ustaz Rahmat tetap berjalan dengan langkah tegap, menggenggam tasbihnya erat-erat. "Kita harus tetap fokus. Apapun yang terjadi, jangan berpencar." Mereka terus berjalan semakin dalam. Pepohonan semakin rapat, udara semakin dingin. Dan di antara bayangan yang gelap, sepasang mata merah kembali mengintai mereka. Suara dari dalam hutan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Tempat itu tampak seperti bekas lokasi ritual. Ada beberapa batu besar yang disusun membentuk lingkaran, dan di tengahnya terdapat sebuah sumur tua yang dipenuhi lumut hitam. Pak RT mengerutkan kening. Sumur ini, Pak Darto menelan ludah. "Aku ingat sekarang, ada cerita lama tentang seseorang yang pernah dikorbankan di sumur ini. Dulu, waktu aku kecil, kakekku pernah bilang, kalau ada seseorang yang dilempar ke dalam sumur ini, dia gak akan pernah bisa pergi dari dunia ini." Arman menatap sumur itu dengan ngeri. "Maksudnya, arwahnya akan terus terjebak?" Pak Darto mengangguk pelan. "Dan kalau ada orang lain yang mati di dekat tempat ini, arwahnya bisa ikut terjebak juga." Hening. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam sumur tua itu, terdengar suara bisikan pelan. Suaranya kecil, hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat darah mereka membeku. "Tolong." Joni mundur selangkah. "Apa itu?" "Tolong aku." Suaranya semakin jelas. Pak RT dan Arman saling berpandangan dengan wajah pucat. Ustaz Rahmat mendekati sumur itu, lalu mengangkat obor lebih tinggi. Saat cahaya obor menyinari bagian dalam sumur, sesosok tangan hitam tiba-tiba mencuat dari dalam. Joni berteriak. Pak Darto langsung terjatuh ke belakang. Tangan itu tampak kurus kering, dengan kulit yang mengelupas seperti daging busuk. Jemarinya panjang, kukunya hitam dan tajam. Lalu sesuatu muncul dari dalam sumur. Sosok Andre. Namun kali ini wajahnya berbeda. Wajahnya separuh manusia, separuh lagi mengerikan, seperti makhluk dari dunia lain. Dari dalam tenggorokannya yang membusuk terdengar suara parau. "Aku terperangkap, tolong aku." Namun sebelum ada yang bisa bereaksi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di balik Andre muncul sosok lain, makhluk tinggi berwarna hitam, dengan mata kosong dan mulut menganga yang penuh dengan gigi tajam. Makhluk itu meraih Andre, menariknya kembali ke dalam sumur. Andre menjerit ketakutan. "Tolong aku!" Kemudian, blar!
Sumur itu tiba-tiba mengeluarkan ledakan cahaya hitam. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan dan hampir memadamkan obor. Kelima orang itu langsung berlindung, menutupi wajah mereka dari debu dan tanah yang berterbangan. Saat semuanya kembali tenang, sumur itu tetap di tempatnya. Namun kini, tidak ada lagi suara. Andre menghilang. Rahasia yang terungkap. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Ustadz Rahmat berdiri dan menatap sumur itu dengan serius. "Aku mengerti sekarang," katanya. Pak RT menoleh. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ustadz?" Ustadz Rahmat menghela napas. "Andre bukan hanya arwah penasaran. Dia adalah korban dari sesuatu yang lebih besar. Arwahnya terperangkap di sumur ini, dan ada makhluk lain yang menguasai tempat ini." Arman mengerutkan kening. "Jadi, Andre bukan iblis?" Ustadz Rahmat menggeleng. Dia memang telah berubah menjadi sesuatu yang jahat, tapi bukan karena keinginannya sendiri. Ada sesuatu di dalam sumur ini yang menghisap energi dari orang-orang yang mati di sekitarnya. Pak Darto bergidik. "Lalu, kalau begitu, bagaimana cara menghentikan semuanya?" Ustadz Rahmat menatap sumur itu dengan mata tajam. "Kita harus menyegelnya. Jika sumur ini tetap terbuka, bukan hanya Andre, tapi makhluk yang lebih mengerikan bisa keluar." Pak RT mengangguk cepat. "Kalau begitu, kita harus segera bertindak." Namun sebelum mereka bisa bergerak, blar, angin dingin bertiup lagi. Dari dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan, jeritan, dan langkah kaki yang mendekat. Joni menelan ludah. Apalagi sekarang? Lalu mereka melihatnya. Di antara pepohonan, puluhan pasang mata merah mulai bermunculan. Makhluk-makhluk hitam, lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri di kejauhan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Namun kehadiran mereka cukup untuk membuat kelima orang itu merasa ini belum berakhir. Dan di antara makhluk-makhluk itu, sosok Andre kembali muncul. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih haus akan darah. Mereka baru saja membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Puluhan pasang mata merah itu menatap tajam dari dalam hutan. Makhluk-makhluk tinggi berwarna hitam itu berdiri tanpa bergerak, hanya mengawasi dengan aura kegelapan yang semakin menekan. Andre berdiri di depan mereka. Wajahnya masih separuh manusia, separuh lagi adalah sosok yang telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Namun yang paling mengerikan adalah sosok di belakangnya. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengancam. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam pekat yang tampak seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Pak RT mengeratkan genggamannya di obor, tubuhnya mulai bergetar. Apa itu?" bisik Joni dengan suara tercekat. Ustadz Rahmat tidak menjawab. Ia hanya meraih kantong air suci yang dibawanya dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, makhluk-makhluk itu mulai bergerak. Serangan dari kegelapan. Tanpa peringatan, salah satu makhluk hitam melesat ke depan. Gerakannya begitu cepat, seperti bayangan yang tertiup angin. Dalam sekejap, makhluk itu sudah berada tepat di depan Pak Darto dan menerjangnya. Pak Darto menjerit saat makhluk itu meraih tubuhnya dengan kuku tajam. Ia meronta, mencoba melawan, tapi makhluk itu terlalu kuat. Cekras! Dalam sekejap, tubuh Pak Darto terhempas ke tanah. Matanya melotot kosong, tak lagi bergerak. "Pak Darto!" teriak Joni. Arman mundur dengan wajah ketakutan. "Kita harus kabur, kita nggak bisa melawan mereka." Namun Ustadz Rahmat tetap berdiri tegap. "Tidak, kalau kita lari sekarang,
Mereka akan memburu kita sampai ke kampung. Kita harus menghentikan ini sekarang. Pak RT menelan ludah. Bagaimana caranya? Ustaz Rahmat menatap sumur tua yang masih terbuka. Kita harus menyegelnya. Sumur itu adalah sumber kekuatan mereka. Namun saat itu juga, Andre tertawa pelan. Suara tawanya menggema, semakin keras, semakin mengerikan. Ia melangkah maju, wajahnya penuh dengan kepuasan. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Kemudian, ia mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Dari dalam sumur, bayangan hitam mulai keluar, menjalar seperti tangan-tangan iblis yang mencoba meraih mereka. Sekarang atau tidak sama sekali, seru Ustaz Rahmat. Ia segera membuka kantong air suci dan menuangkannya ke dalam sumur. Sambil mengangkat tangan ke langit, ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Namun Andre mengamuk. "Jangan!" Ia melesat ke arah Ustaz Rahmat dengan mata penuh kebencian dan mulut menganga siap menerkamnya. Namun sebelum ia bisa menyentuh Ustaz Rahmat, Pak RT mendorongnya dengan sekuat tenaga. Andre terhempas ke belakang, wajahnya penuh amarah. Namun di saat yang sama, blar! Air suci yang dituangkan ke dalam sumur mulai bereaksi. Tangan-tangan hitam yang menjulur dari dalam sumur menjerit kesakitan. Makhluk-makhluk hitam yang mengelilingi mereka juga mulai mundur. Tubuh mereka bergetar hebat. Dan kemudian sesuatu yang lebih besar terjadi. Kegelapan yang runtuh Andre berteriak, tubuhnya mulai berasap. "Aku tidak bisa mati lagi." Namun cahaya dari dalam sumur semakin terang. Bayangan besar yang berdiri di belakang Andre mengeluarkan suara gemuruh, lalu tubuhnya mulai hancur menjadi abu. Satu persatu, makhluk-makhluk hitam itu lenyap. Dan akhirnya, saat cahaya di sumur mencapai puncaknya, Andre berteriak untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya lenyap ke dalam kehampaan. Lalu semuanya menjadi sunyi. Kampung yang kembali tenang. Beberapa saat kemudian getaran di tanah berhenti. Sumur yang tadinya terbuka kini tertutup rapat oleh batu-batu besar yang muncul entah dari mana. Pak RT terjatuh ke tanah, nafasnya tersengal. Arman terduduk dengan wajah masih penuh ketakutan. Joni menatap sekeliling. Tidak ada lagi makhluk hitam. Tidak ada lagi mata merah yang mengintai. Semua sudah berakhir. Ustaz Rahmat menghela napas panjang lalu menatap langit. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak RT mengangguk pelan. Semoga arwah Andre bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Arman menelan ludah. Tapi, apakah benar ini sudah berakhir? Ustaz Rahmat terdiam sejenak. Lalu ia menatap sumur yang kini tertutup. Aku harap begitu. Namun jauh di dalam sumur yang kini tersegel, sebuah suara kecil terdengar. Sebuah bisikan. Aku masih di sini. Malam itu, setelah semua kejadian mengerikan di hutan larangan, mereka kembali ke kampung dengan tubuh lelah dan hati yang masih dipenuhi ketakutan. Pak RT, Ustaz Rahmat, Arman dan Joni berjalan melewati pematang sawah dengan hanya diterangi sisa-sisa cahaya obor yang mulai redup. Mereka semua diam. Tak ada yang ingin membahas apa yang baru saja terjadi. Namun mereka tahu apa yang mereka lakukan tadi hanya menyegel sumur. Bukan benar-benar menghilangkan kegelapan yang selama ini mengintai kampung mereka. Tanda-tanda yang aneh. Sesampainya di kampung, suasana masih sepi. Semua warga masih memilih mengunci diri di dalam rumah. Tidak berani keluar setelah semua kejadian aneh yang terjadi selama 40 hari terakhir. Pak RT langsung menuju balai desa. Ia harus memastikan keamanan warga. Namun saat melewati rumah Andre, langkahnya terhenti. Rumah itu masih berdiri seperti biasa.
gelap dan tak berpenghuni. Namun, sesuatu terasa aneh. Jendela rumah Andre yang sebelumnya tertutup kini sedikit terbuka, berayun pelan seolah ada yang membukanya dari dalam. Pak RT menelan ludah. Ia mencoba mengabaikannya dan berjalan lebih cepat. Namun saat ia melangkah melewati pagar rumah itu, Pak RT, sebuah suara pelan terdengar dari dalam rumah. Pak RT langsung membeku. Jantungnya berdegup kencang. Itu suara Andre. Namun bagaimana mungkin? Pak RT menoleh dengan tubuh gemetar, menatap jendela yang terbuka itu. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan di dalam rumah. Tak ada siapa-siapa. Dengan napas berat, ia mempercepat langkahnya menuju balai desa, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu masih belum beres. Mimpi yang mencekam malam itu, Arman mencoba tidur setelah semua kejadian mengerikan yang ia alami. Namun ia terus terjaga, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari luar jendela. Angin berhembus pelan, membuat gorden di kamarnya sedikit berkibar. Matanya mulai berat. Namun saat ia hampir tertidur, tok, 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 seseorang mengetuk jendelanya. Arman langsung tersentak. Jantungnya berdebar. Perlahan, ia melirik ke jendela. Jendela itu tertutup rapat, tapi dari balik kaca yang buram terlihat sesosok bayangan berdiri diam di luar. Arman menahan napas. Bayangan itu tampak seperti Andre. Namun yang lebih mengerikan, bayangan itu mulai bergerak. Merayap naik ke dinding dengan posisi yang tidak manusiawi. Arman langsung meloncat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Namun saat cahaya memenuhi kamarnya, tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan gemetar ke arah jendela, membuka gorden perlahan. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun saat ia hendak kembali ke tempat tidur, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Namun kali ini, dari dalam lemari pakaiannya. Arman langsung berlari keluar kamar dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kegelapan yang masih mengintai. Di rumahnya, Ustaz Rahmat masih terjaga. Ia menatap Al-Quran yang terbuka di hadapannya, merenungi apa yang baru saja mereka hadapi. Tiba-tiba, lilin yang menyala di sampingnya berkedip pelan, lalu padam dengan sendirinya. Ruangan menjadi gelap. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki, pelan, lambat, menyeret, seperti seseorang yang baru bangkit dari kubur. Ustaz Rahmat mengambil air suci di dekatnya, lalu berdiri. Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu dan membukanya perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang dingin berhembus pelan. Namun saat ia menutup pintu kembali, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. "Ustaz, aku belum pergi." Ustaz Rahmat langsung membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia meraih tasbihnya erat-erat. Dalam hati ia sadar, mereka mungkin sudah menutup sumur. Namun sesuatu masih tertinggal di kampung ini, dan kegelapan itu belum benar-benar pergi. Malam semakin larut. Kampung itu sunyi, tapi ketakutan masih terasa menggantung di udara. Ustaz Rahmat masih duduk di ruangannya, mencoba menenangkan diri setelah suara aneh yang ia dengar. Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu belum beres. Ia meraih telepon genggam dan mencoba menghubungi Pak RT. Namun saat nada sambung berbunyi, terdengar suara aneh di ujung sana. "Halo?" Bukan suara Pak RT. Suaranya berat, serak, dan ada gema mengerikan di baliknya. Ustaz Rahmat langsung merasakan bulu kuduknya meremang. "Pak RT?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, namun suara di ujung telepon itu mulai berbisik. "Aku masih di sini, Ustaz." Seketika sambungan terputus. Ustaz Rahmat menggenggam teleponnya erat-erat. Napasnya mulai berat. Tiba-tiba,
Udara di ruangan menjadi dingin. Lilin yang baru saja ia nyalakan padam sendiri, dan dari balik jendela terdengar suara langkah kaki menyeret, perlahan, mendekat ke rumahnya. Sesuatu menghantui kampung. Di rumahnya, Pak RT juga mengalami kejadian aneh. Ia baru saja hendak tidur saat mendengar suara berisik dari luar rumahnya, seperti suara seseorang mengais tanah. Dengan perasaan waspada, ia mengambil senter dan berjalan ke teras rumah. Saat sinar senter menyorot ke pekarangan, dada Pak RT langsung sesak. Tanah di pekarangannya tampak tergali, seperti ada seseorang yang mencoba keluar dari dalam sana. Pak RT melangkah mundur, jantungnya berdetak kencang. Ya Allah! Namun saat ia hendak masuk kembali ke dalam rumah, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Pak RT, kenapa menutup sumur itu? Pak RT menoleh dengan tubuh gemetar, dan di sana berdiri sosok Andre. Namun bukan lagi Andre yang ia kenal. Tubuhnya hitam legam, wajahnya pucat dengan urat-urat biru mencuat dari kulitnya. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan dua lubang hitam yang kosong, menganga seperti jurang tanpa dasar. Pak RT menjerit. Namun sebelum ia sempat bergerak, tubuh Andre melayang ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Jeritan di malam hari. Di rumahnya, Arman masih terjaga. Ia tidak bisa tidur setelah kejadian menyeramkan di jendelanya. Namun tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari luar kamarnya. Dengan tangan gemetar, Arman mengintip keluar kamar. Koridor rumahnya tampak gelap dan kosong. Namun ada sesuatu yang aneh. Pintu depan rumahnya terbuka lebar. Padahal ia yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Dan di luar terlihat bayangan seseorang berdiri diam di tengah pekarangan. Arman mencoba menelan ludah. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke rumahnya. Siapa itu? Arman bertanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Namun saat ia berkedip, bayangan itu tiba-tiba sudah berada tepat di depan pintu rumahnya. Arman menjerit, langsung menutup pintu dan menguncinya. Namun saat ia berbalik, sosok itu sudah ada di dalam rumahnya. Matanya hitam kosong, bibirnya tersenyum mengerikan. Arman, kenapa kamu mengurungku di dalam tanah? Arman berteriak sekencang-kencangnya. Namun suaranya tenggelam dalam kegelapan malam. Rahasia di balik kematian Andre. Sementara itu, di rumahnya, Ustaz Rahmat masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ia mengambil air suci dan mulai membacakan doa, berusaha melindungi diri dari kegelapan yang kembali menyelimuti kampung ini. Namun di tengah doanya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Andre benar-benar mati, bukan? Tapi kalau benar ia mati, mengapa rohnya begitu kuat? Biasanya, arwah orang yang meninggal hanya bisa gentayangan dalam bentuk sosok samar, bukan dalam wujud solid yang bisa menyentuh dan melukai orang lain. Kecuali ada sesuatu yang belum terungkap dari kematian Andre. Ustaz Rahmat segera mengambil buku catatannya dan membuka halaman di mana ia menuliskan informasi tentang Andre. Lalu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Tanggal kematian Andre. Ia meninggal pada malam bulan mati. Dan dalam beberapa kepercayaan kuno, orang yang dikubur pada malam bulan mati memiliki kemungkinan besar untuk tidak benar-benar mati. Mereka bisa bangkit jika ada sesuatu yang memanggil mereka kembali. Dan saat itulah Ustaz Rahmat menyadari sesuatu yang mengerikan. Andre tidak bangkit sendiri. Ada sesuatu yang membangkitkannya. Dan sesuatu itu mungkin masih ada di kampung ini. Hujan turun dengan deras di malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi kampung yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya.
Ustaz Rahmat masih duduk di ruangannya. Tangannya gemetar saat menelusuri lembaran catatan tentang kematian Andre. Satu hal yang kini sangat jelas baginya, Andre tidak bangkit dengan sendirinya. Ada seseorang atau sesuatu yang telah membangkitkannya. Dan jika mereka tidak segera menemukan pelakunya, kampung ini akan terus berada dalam bayang-bayang teror. Pak RT yang menghilang pagi harinya, warga kampung gempar. Pak RT menghilang. Saat warga mendatangi rumahnya, pintu rumah itu terbuka lebar. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan, lantai rumah Pak RT dipenuhi jejak kaki berlumpur. Jejak itu bukan berasal dari satu orang saja. Ada banyak jejak kaki, seolah-olah sekelompok orang masuk ke dalam rumahnya. Namun yang paling menyeramkan adalah jejak terakhir. Jejak itu mengarah ke dalam kamar Pak RT dan berhenti tepat di bawah ranjangnya. Namun saat warga mengangkat ranjang itu, tidak ada siapa-siapa, hanya tanah basah dan bau busuk yang menyengat. Tanda-tanda yang semakin jelas Arman juga mengalami kejadian aneh. Setelah kejadian malam itu, ia tidak berani tidur sendiri. Namun pagi harinya, saat ia keluar dari kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di ruang tamunya, ada jejak tangan hitam yang menempel di dinding. Jejak itu tampak seperti tangan manusia, tapi dengan jari-jari yang lebih panjang dan melengkung seperti cakar. Yang lebih mengerikan, di tengah-tengah ruangan, ada tulisan di lantai yang tampaknya dibuat dengan tanah basah. "Jangan menutup sumurku." Arman langsung berlari keluar rumah. Napasnya memburu. Ia harus segera menemui Ustaz Rahmat. Ini belum selesai. Kunci dari semua teror. Ini saat Arman tiba di rumah Ustaz Rahmat, ia mendapati Ustaz itu sedang berbincang dengan seseorang, Makwati, dukun tua di kampung itu. Arman terkejut. Bukankah Makwati sudah lama tidak lagi mengurus hal-hal mistis? Namun, ekspresi wajah Makwati sangat serius. "Ada sesuatu yang tidak kalian pahami," katanya dengan suara bergetar. Ia lalu menatap Ustaz Rahmat dan Arman dengan mata tajam. Andre tidak bangkit karena dendam atau arwahnya gentayangan biasa. "Lalu kenapa?" Arman bertanya dengan napas tercekat. Makwati terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, "Karena seseorang di kampung ini telah memanggilnya kembali." Arman dan Ustaz Rahmat saling berpandangan. Jadi benar, ada seseorang yang sengaja membangkitkan Andre. Tapi, siapa? Dan lebih penting lagi, kenapa? Rahasia lama yang terungkap Makwati menarik napas panjang sebelum melanjutkan. 40 hari yang lalu, sebelum Andre meninggal, aku sempat bermimpi buruk. "Mimpi apa, Mak?" tanya Ustaz Rahmat. Makwati menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku melihat seorang laki-laki berdiri di tepi sumur tua di hutan larangan. Dia membaca mantra dan melempar sesuatu ke dalam sumur. Aku tidak tahu siapa dia, tapi satu hal yang jelas, ia telah melakukan ritual hitam." Ustaz Rahmat merasakan tengkupinya meremang. "Ritual untuk apa?" Makwati menatap mereka dengan ekspresi ketakutan. "Untuk membangkitkan orang mati." Arman langsung merasa pusing. Jika ada seseorang yang melakukan ritual semacam itu sebelum Andre meninggal, apakah itu berarti kematian Andre bukan kecelakaan? Apakah Andre memang sengaja dikorbankan untuk ritual tersebut? Dan jika benar begitu, siapa yang melakukannya? Dan apakah Andre benar-benar masih Andre? Atau sesuatu yang lain telah mengambil alih tubuhnya? Sebuah bayangan di balik jendela. Saat mereka masih berbincang, angin tiba-tiba berhembus kencang. Lilin yang menyala di ruangan itu padam sendiri. Dan di luar terdengar suara langkah kaki menyeret. Arman langsung merinding. Ia menoleh ke jendela
Dan di sana terlihat sesosok bayangan hitam berdiri diam, mengawasi mereka dari luar. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran tanah. Andre telah kembali. Dan kali ini, ia tidak datang sendirian. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di luar rumah Ustaz Rahmat bergesekan dengan suara yang mengiris telinga. Lilin yang tadi padam kini menyisakan ruangan dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Arman, Ustaz Rahmat, dan Mak Wati menahan napas. Sosok itu masih berdiri di luar jendela. Tubuhnya pucat, berlumuran tanah. Matanya kosong, seolah bukan lagi mata manusia. Namun yang paling menyeramkan adalah dia tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan dari kegelapan. Mereka bukan hanya Andre. Mereka adalah sosok-sosok lain yang seharusnya sudah lama mati. Ketukan di pintu tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar di pintu depan. Arman menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu terdengar suara lirih seperti bisikan. Bukakan pintunya. Kami ingin pulang. Mak Wati menutup mulutnya. Matanya membesar karena ketakutan. Arman mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Namun Ustaz Rahmat dengan keberanian yang tersisa berbisik, kita tidak boleh membukanya. Mak Wati mengangguk cepat. Tapi mereka sudah masuk ke kampung ini, Ustaz. Ini lebih buruk dari yang aku kira, katanya dengan suara bergetar. Ustaz Rahmat menggenggam tasbihnya erat-erat, lalu mulai melafalkan doa perlindungan. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Suara ketukan di pintu berubah menjadi suara cakaran. Seperti kuku panjang yang menggores kayu, pelan namun menekan dalam. Lalu terdengar suara mengerikan. Kami masih di sini. Kalian semua telah melupakan kami. Seketika, angin kencang menghantam rumah. Jendela bergetar, kayu-kayu di langit-langit mulai berderit, dan suara desisan samar terdengar dari luar. Mak Wati memejamkan mata, wajahnya pucat pasi. Mereka bukan hanya roh gentayangan, katanya pelan. Arman menoleh. Maksudnya, Mak Wati menatapnya dengan mata ketakutan. Mereka telah dipanggil dengan cara yang salah. Ustaz Rahmat mengangguk, menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah tubuh-tubuh yang dipaksa kembali hidup. Tapi tanpa jiwa mereka. Arman merinding. Jadi, ini lebih buruk dari sekadar hantu. Malam yang mencekam ketukan di pintu berhenti. Suasana mendadak sunyi. Namun Arman tahu mereka masih ada di luar. Ia mengintip dari celah jendela. Dan yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sesaat. Andre tidak lagi berdiri diam. Ia kini berjalan ke tengah jalanan kampung. Diikuti oleh sosok-sosok lainnya. Warga kampung yang masih terjaga menatap dengan wajah ketakutan dari balik jendela rumah masing-masing. Lalu tiba-tiba Andre menoleh ke arah mereka. Dan dalam suara berat yang tidak lagi seperti manusia, ia berkata, "Kami akan mengambil yang seharusnya menjadi milik kami." Lalu satu persatu, lampu-lampu di seluruh kampung padam. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara jeritan dari salah satu rumah di ujung kampung. Seseorang telah menjadi korban. Siapa yang membangkitkan mereka? Ustaz Rahmat segera mengajak Arman dan Mak Wati untuk berkumpul di ruang tengah. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menemukan siapa yang telah melakukan ritual terlarang ini. Mak Wati mengangguk. Ada seseorang di kampung ini yang melakukan ritual hitam, dan dia pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Andre. Arman berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku rasa kita harus kembali ke sumur tua itu." Ustaz Rahmat dan Mak Wati saling berpandangan. Sumur tua, tempat Andre pertama kali muncul kembali setelah 40 hari kematiannya.
Apakah rahasia semua ini masih tersembunyi di sana? Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus pergi ke sana. Namun di luar, teror telah dimulai. Jeritan di kampung. Di salah satu rumah, seorang wanita berteriak histeris. Suaminya, yang telah meninggal 2 tahun lalu, kini berdiri di ambang pintu kamar mereka. Tubuhnya kaku, dengan wajah penuh tanah basah dan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Sang wanita mundur ketakutan, namun suaminya melangkah maju. Lalu, dengan suara mengerikan, ia berkata, "Aku hanya ingin pulang. Kenapa kau mengusirku?" Sang wanita berteriak, namun suaminya menerjang ke arahnya. Malam itu, kegelapan menyelimuti kampung seperti tirai kematian. Jeritan masih terdengar dari berbagai sudut, sementara langkah-langkah berat terdengar menyeret di jalanan yang basah oleh hujan. Di dalam rumah Ustaz Rahmat, Arman, Makwati, dan Ustaz Rahmat sendiri bersiap untuk pergi ke sumur tua, satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawaban atas kengerian ini. Namun sebelum mereka melangkah keluar, terdengar suara langkah mendekat. Mereka menahan napas. Seseorang ada di luar. Tamu tak diundang. Makwati melirik ke arah jendela dengan gelisah. Arman meraih pisau dapur yang ada di atas meja, sementara Ustaz Rahmat menggenggam tasbihnya erat-erat. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu. Mereka bertiga saling berpandangan. "Jangan dibuka," bisik Makwati. Namun suara lirih dari luar membuat mereka merinding. Tolong aku." Suara itu seperti suara seorang pria, lemah, putus asa. Arman menahan napas. "Siapa itu?" tanyanya keras. Ini aku, Pak RT." Suara itu bergetar. Ustaz Rahmat dan Makwati menatap Arman dengan kaget. "Pak RT, bukankah dia sudah menghilang?" Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara itu kembali. "Tolong, buka. Mereka mengejarku." Arman menatap Ustaz Rahmat ragu-ragu. Namun tiba-tiba, dari luar terdengar suara derak tulang yang patah. Lalu suara Pak RT berubah menjadi suara serak yang mengerikan. "Aku sudah mati. Kenapa kalian tidak mau menerima aku kembali?" Arman tersentak mundur. Makwati buru-buru meraih segenggam garam dari kantongnya dan menaburkannya di depan pintu. Seketika suara di luar berhenti. Hanya ada keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara langkah kaki yang menyeret menjauh dari rumah itu. Namun satu hal kini semakin jelas bagi mereka. Pak RT sudah mati, dan sesuatu yang bukan lagi manusia telah memakai suaranya. Perjalanan ke sumur tua tak ingin menunggu lebih lama. Mereka bertiga segera bergegas ke sumur tua di hutan larangan. Mereka berjalan dalam diam, hanya diiringi suara serangga malam dan gemerisik dedaunan. Namun sepanjang perjalanan, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah mereka sedang diikuti. Setiap kali mereka berhenti, suara langkah samar ikut berhenti. Namun setiap kali mereka berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Arman menoleh beberapa kali, namun tidak melihat siapapun di belakang mereka. Tapi ia tahu, mereka tidak sendirian. Rahasia di dalam sumur. Akhirnya mereka tiba di sumur tua yang terletak di tengah hutan larangan. Sumur itu dikelilingi oleh pepohonan lebat yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan mengerikan di bawah cahaya bulan yang redup. Namun yang membuat mereka tercekat adalah tutup sumur itu sudah terbuka. Seseorang atau sesuatu telah lebih dulu ke sana. Ini buruk. Makwati berbisik. Ustaz Rahmat menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam sumur. Dan di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesosok mayat yang mengenakan kafan. Di dasar sumur tampak sesosok tubuh yang terbungkus kain kafan. Kain itu sudah kotor dan berlumpur
namun masih utuh. Namun yang lebih mengerikan, tangan jenazah itu bercakar keluar dari kain kafannya sendiri, seolah-olah seseorang telah membangkitkannya, tetapi ia masih terperangkap di tubuhnya. Arman menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ini Andre, bisiknya. Ustaz Rahmat menggeleng. Tidak, ini bukan Andre. Mak Wati mengangkat lentera yang ia bawa dan melihat ke dasar sumur dengan mata lebar. Kemudian, dengan suara bergetar, ia berkata, "Ini adalah korban pertama." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. "Korban pertama? Mak, maksudnya apa?" Tanyanya cepat. Mak Wati menatap mereka dengan wajah serius. Ritual hitam semacam ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu nyawa. Seseorang telah melakukan ritual ini sebelum Andre. Dan orang ini sudah lebih dulu dikorbankan. Arman merasa perutnya mual. Jika ini benar, berarti ada lebih dari satu orang yang telah mati untuk ritual ini. Dan yang lebih buruk, mereka mungkin tidak hanya menghadapi Andre, tapi juga makhluk-makhluk lain yang telah dibangkitkan dengan cara yang sama. Sebuah bisikan dari dalam sumur. Saat mereka masih mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Lalu, dari dalam sumur terdengar suara bisikan mengerikan. "Jangan ganggu kami. Kami hanya ingin kembali." Arman mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Namun Mak Wati dengan wajah serius mulai melantunkan mantra pemutus. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, tiba-tiba tangan jenazah di dalam sumur itu bergerak. Jari-jarinya yang panjang dan kaku mencengkeram pinggiran sumur. Dan sesuatu mulai merangkak keluar. Mak Wati mundur dengan wajah pucat pasi, sementara Ustaz Rahmat menggenggam tasbihnya erat-erat. Arman nyaris tidak bisa bernapas. Sosok itu benar-benar bergerak. Dari dalam sumur tua, sepasang tangan kurus dengan kuku panjang mencakar batu pinggirannya, menarik tubuhnya keluar. Kain kafan yang membungkusnya sudah sobek, memperlihatkan kulit kering berwarna kehitaman. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Matanya berlubang, kosong, tetapi bibirnya bergerak, berbisik sesuatu yang tidak bisa dipahami. "Bukan Andre? Siapa dia?" Arman berbisik, suaranya tercekat. Mak Wati tidak bisa menjawab. Ustaz Rahmat segera membaca ayat suci, tetapi seketika sosok itu menghentikan gerakannya. Lalu dalam suara berat yang tak wajar, ia berkata, "Sudah terlambat. Kalian sudah membangunkan kami." Dan saat itu juga, seluruh hutan mendadak sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, hanya keheningan yang menekan. Kemudian, terdengar suara langkah-langkah lain dari dalam hutan. Arman menoleh, tubuhnya membeku. Mereka datang, dikepung oleh para mayat hidup. Di antara bayangan pepohonan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Mereka berjalan dengan tubuh kaku, beberapa masih mengenakan pakaian yang sudah lusuh dan penuh tanah. Ada yang matanya hilang, ada yang mulutnya sobek, ada pula yang lehernya tertekuk seolah pernah patah. Mak Wati menggenggam tangan Arman erat-erat. "Arman, mereka bukan hanya Andre?" Suaranya bergetar. Arman menelan ludah. Mereka sadar. Para mayat ini bukan hanya korban ritual hitam, mereka adalah orang-orang yang seharusnya sudah lama mati, tetapi kini bangkit kembali. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Ustaz Rahmat berkata lirih. Sosok yang keluar dari sumur kini telah berdiri tegak. Ia menoleh ke arah mereka dengan gerakan kaku, lalu mengangkat satu tangannya, memberi isyarat. Dan seketika itu juga, semua mayat hidup di hutan mulai bergerak maju. Mereka menyerang, melarikan diri ke kampung. "Lari!" Ustaz Rahmat berteriak.
Tanpa berpikir dua kali, Arman menarik Makwati dan berlari sekencang mungkin. Dari belakang, terdengar suara gemerisik daun dan ranting patah saat para mayat itu mengejar mereka. Beberapa kali Arman hampir terjatuh karena tanah yang licin, tetapi ia terus berlari. Di belakangnya Ustaz Rahmat sesekali membacakan ayat suci dengan suara lantang, membuat beberapa mayat tersentak dan terhenti sejenak. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Hutan ini sudah menjadi milik mereka. Arman mulai melihat cahaya dari kampung di kejauhan. Namun sebelum mereka sempat keluar dari hutan, salah satu mayat melompat dan menerjang Ustaz Rahmat dari belakang. Ustaz Rahmat terjatuh. Ustaz Rahmat jatuh ke tanah dengan keras. Mayat yang menerjangnya memegang lehernya erat-erat, berusaha mencekiknya. Makwati menjerit, "Ustaz!" Arman tanpa berpikir panjang meraih batu besar dan menghantamkan ke kepala mayat itu. Duk, mayat itu terhuyung, tetapi tidak menyerah. Matanya yang kosong menatap Arman dengan tajam, sebelum ia mengeluarkan suara geraman dan menerjang ke arahnya. Ustaz Rahmat segera membaca doa pemutus, dan begitu suara ayat suci mengalun, tubuh mayat itu tiba-tiba mulai kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara jeritan melengking yang tidak manusiawi. Lalu tubuhnya mendadak membusuk dengan cepat. Dalam hitungan detik, ia jatuh ke tanah dan hancur menjadi debu. Arman ternganga. Bisa begitu, Ustaz Rahmat bangkit dengan napas tersengal. Roh mereka sudah tidak berada di tubuhnya, hanya cangkang kosong yang dikendalikan oleh sesuatu. Makwati menatapnya ngeri. Oleh siapa? Ustaz Rahmat tidak menjawab. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Para mayat lain masih mengejar mereka. Mereka segera berlari keluar dari hutan dan masuk ke dalam kampung. Namun saat mereka tiba di jalanan utama, mereka terhenti. Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Kampung yang sudah dikuasai. Di tengah kampung, para warga berkerumun. Namun bukan karena mereka sedang berkumpul biasa. Mereka berdiri kaku, menatap ke arah rumah Pak RT dengan wajah kosong, seolah-olah mereka sedang dalam pengaruh sesuatu. Di depan rumah Pak RT, Andre berdiri di antara para mayat yang lain. Namun kali ini, ia berbeda. Ia tidak lagi sekadar mayat hidup. Matanya kini memancarkan warna merah redup, dan di wajahnya terukir sebuah senyuman yang bukan milik manusia. Lalu ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara bergema, "Semuanya sudah terlambat. Kampung ini sudah menjadi milik kami." Dan seketika itu juga, seluruh warga kampung berbalik menatap ke arah Arman, Makwati, dan Ustaz Rahmat dengan mata yang kosong dan tubuh yang kaku. Mereka bukan lagi manusia. Mereka sudah menjadi bagian dari para mayat hidup. Arman berdiri terpaku. Di hadapannya, seluruh warga kampung kini telah berubah. Mereka berdiri dengan tubuh kaku, wajah kosong, dan mata yang hitam legam. Di antara mereka, Andre berdiri dengan senyum menyeramkan. Makwati menggenggam tangan Arman erat-erat. "Kita harus menghentikannya." Ustaz Rahmat memejamkan mata, lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah botol kecil berisi air yang telah didoakan. "Masih ada cara," gumamnya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Andre mengangkat tangannya. "Sudah terlambat," katanya dengan suara bergema. Dan seketika itu juga, seluruh warga kampung bergerak maju. Mereka tidak berlari, namun langkah mereka berat, menyeret, seperti mayat hidup yang mencari mangsa. Arman mundur selangkah, napasnya tercekat. Mereka benar-benar dikepung. Menghadapi Andre, Ustaz Rahmat mengangkat botol kecil berisi air doa itu dan berbisik, "Tahan mereka, aku akan menghadapinya." Makwati mengangguk,
lalu dengan cepat menaburkan garam di tanah di depan mereka. Seketika, beberapa warga yang sudah terpengaruh berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Namun Andre hanya tersenyum. "Semua ini percuma," katanya. Lalu ia melangkah maju, menembus garis garam seolah-olah itu bukan apa-apa. Mak Wati terkejut. Kenapa dia tidak terpengaruh? Ustaz Rahmat menatapnya tajam. Karena dia bukan lagi manusia dan bukan lagi sekadar roh penasaran. Arman menggertakkan giginya. Lalu apa dia sekarang? Ustaz Rahmat menggenggam tasbihnya erat. Dia telah menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih jahat. Andre terkekeh. "Sudah kubilang, semuanya terlambat." Lalu angin dingin berhembus kencang. Dari tubuh Andre, asap hitam mulai keluar, membentuk sosok yang lebih besar di belakangnya. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tangan yang panjang seperti cakar. Inilah dalang di balik semua ini. Sebuah kekuatan jahat yang telah menggunakan Andre sebagai pintu masuknya ke dunia ini. Pengorbanan yang tak terhindarkan Arman. Ustaz Rahmat berbisik pelan. Arman menoleh. "Ambil air doa ini dan siramkan langsung ke tubuh Andre." Arman menelan ludah. "Kenapa aku?" Karena jika salah satu dari mereka mendekat, Andre bisa dengan mudah menghentikan mereka. Tetapi Arman, ia masih memiliki hubungan dengan Andre. Makhluk di dalam Andre mungkin tidak akan menduganya. Arman menggenggam botol kecil itu. Matanya menatap lurus ke arah Andre yang kini mulai bergerak maju, diselimuti kegelapan yang semakin pekat. "Sekarang atau tidak sama sekali," Ustaz Rahmat berbisik lagi. Arman menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia berlari ke arah Andre. Akhir dari segalanya, Andre terkejut. Arman bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dalam satu gerakan cepat, Arman menyiramkan seluruh isi botol itu ke tubuh Andre. Dan seketika itu juga, Andre menjerit. Tubuhnya bergetar dan asap hitam yang menyelimuti dirinya mulai berputar-putar liar. Seolah-olah sesuatu di dalamnya sedang berusaha keluar. Mata merahnya berubah menjadi hitam pekat. Sebelum perlahan-lahan, ia mulai membakar dirinya sendiri. Sosok hitam yang berada di belakangnya meraung marah, mencoba melawan, tetapi semakin lama cahayanya semakin pudar. Dan dalam hitungan detik, Andre dan makhluk itu menghilang. Bersama mereka, semua warga kampung yang sebelumnya terpengaruh tiba-tiba jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Hutan di belakang mereka mendadak sunyi, angin berhenti berhembus. Dan untuk pertama kalinya, teror itu benar-benar berakhir. Seminggu setelah kejadian itu, warga kampung mulai pulih. Mereka tidak mengingat apapun yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Yang mereka tahu, kampung mereka telah melewati kegelapan yang hampir menghancurkan mereka. Sumur tua di hutan akhirnya ditutup rapat dan dilarang didekati. Tidak ada yang tahu pasti apakah benar semua roh jahat telah lenyap atau hanya tertidur kembali. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Dan di antara semua yang terjadi, Arman hanya bisa berdiri di depan makam Andre, memandang namanya yang terukir di batu nisan. Dalam hati, ia berbisik, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu sepenuhnya. Tapi setidaknya, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang." Angin sepoi-sepoi berhembus. Seolah-olah jawaban itu datang dalam keheningan.